Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sekar Ayu Widowati NPM 87, Tata Wulandari NPM 88, Gusti Ayu Gifsa, Inga Ansir Saputi NPM 89, Vina Agustianingsi NPM 90 akan mempresentasikan bab 2 pengauditan siklus pendapatan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Langsung saja, yang pertama adalah pertimbangan aktivitas pengendalian pada transaksi penerimaan kas dari transaksi penjualan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit sistem penjualan tunai ini dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur. Yang pertama adalah review kinerja. Mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi penjualan tunai dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, dan kinerja pada periode sebelumnya. Yang kedua, pengelolaan informasi. Penggunaan informasi ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengendalian umum. Ini terkait dengan pengendalian atas operasional penjualan tunai. Yang kedua, pengendalian aplikasi, yaitu berlaku untuk pengelolaan aplikasi secara individual. Yang ketiga adalah pengendalian fisik, mencakup keamanan fisik aktiva yang akan dijual. Yang keempat, pemisahan tugas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Aktivitas pengendalian dapat dilakukan dalam sistem penjualan tunai ini untuk mengatasi satu penerimaan kas yang telah disetor ke bank namun belum dicatat ke jurnal penerimaan kas. Dua, penerimaan kas yang telah dicatat ke jurnal penerimaan kas namun belum disetor ke bank. Yang ketiga, salah postingnya penerimaan kas. Yang keempat, jumlah penerimaan kas yang salah ketika dimasukkan ke dalam jurnal. Yang kelima, pencatatan penerimaan kas dicatat dalam periode akuntansi yang salah. Dokumen dan catatan dalam sistem penerimaan kas. Yang pertama, remittance advice, yaitu dokumen yang telah dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan untuk dikembalikan bersama pembayaran. Yang kedua, prelist, yaitu daftar penerimaan kas yang diterima melalui pos. Yang ketiga, kertas perhitungan kas, yaitu daftar kas dan cek dalam register kas. Yang keempat, laporan ringkasan kas harian, yaitu laporan yang menunjukkan total jumlah kas yang diterima kasir. Yang kelima, slip deposit tervalidasi, yaitu slip setoran uang ke bank yang telah divalidasi oleh bank. Yang keenam, file transaksi penerimaan kas, yaitu file komputer yang digunakan untuk menyimpan data transaksi penerimaan kas yang tervalidasi. Yang selanjutnya, jurnal penerimaan kas, digunakan untuk menjurnal kas dan dari penjualan tunai atau piutang dagang dan sumber penerimaan lainnya. Fungsi-fungsi dalam penjualan tunai. Yang pertama ada fungsi penerimaan kas. Memiliki resiko beberapa yaitu 1. Pencurian kas sebelum maupun sesudah pencatatan penerimaan kas. 2. Kesalahan yang terjadi dalam pengolahan selanjutnya atas kas yang diterimanya. Oleh karenanya, setiap ada penerimaan kas harus langsung dibuat dokumentasinya dan uang yang diterima harus diamankan. Penerimaan kas dapat dilakukan melalui kasa perusahaan maupun melalui pos wesel. Selain itu, penerimaan kas dapat juga dilakukan melalui transfer uang dari rekening pelanggan ke rekening perusahaan. Yang kedua ada pendepositan kas di bank. Prosedur pengendalian mengharuskan semua penerimaan kas didepositkan pada hari sama saat menerima kas. Setelah dideposit, laporan ringkasan kas harian dapat dideposit tervalidasi dikirim ke bagian akuntansi. Yang ketiga ada pencatat penerimaan kas. Fungsi ini melakukan penjurnalan penerimaan kas melalui kasa ataupun pos dan memposting penerimaan ke rekening pelanggan yang bersangkutan atas penerimaan melalui pos. Yang selanjutnya ada bagan alir atau flowchart sistem penerimaan kas. Ada pada buku di halaman 47-49. Bagan alir penjualan tunai dimulai dari bagian order penjualan. Yang pertama, yaitu menerima order dari pembeli. Selanjutnya mengisi faktur penjualan tunai yang terdiri dari 3 rangkap faktur penjualan tunai, yaitu 1, 2, dan 3. Yang faktur penjualan tunai ketiga untuk disimpan, yang kedua untuk dilanjutkan ke bagian gudang, dan faktur penjualan pertama melewati pembeli dilanjutkan ke bagian sini yaitu menerima uang dari pembeli, lalu mengoperasikan register kas dan cap lunas. Dari kegiatan tersebut menghasilkan 2 dokumen yaitu pita register kas
dan faktur penjualan tunai. Kedua dokumen tersebut dibawa lagi ke pembeli lalu dilanjutkan ke bagian ketiga yaitu pengiriman barang. Selanjutnya bagian kasa mengisi buku store bank. Dari kegiatan tersebut menghasilkan 3 rangkap dokumen yaitu bukti store bank 1, 2, dan 3. Dari ketiga dokumen tersebut, bagian kasa menyetor kas ke bank, lalu menghasilkan 3 rangkap dokumen lagi yaitu bukti store bank. Yang ketiga untuk disimpan, yang kedua untuk dilanjutkan ke bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Yang pertama bersama dengan uang diserahkan ke bank. Lalu dari bagian gudang, ada faktur penjualan tunai. Dari faktur penjualan tunai tersebut dimasukkan ke dalam kartu gudang, lalu menyiapkan dan menyerahkan barang. Lalu ada menghasilkan faktur penjualan tunai. Bersama dengan barang diserahkan ke bagian pengiriman barang. Dari bagian pengiriman barang ada nomor 3 yaitu dari bagian order penjualan itu setelah melewati pembeli menghasilkan 2 dokumen yaitu pita register kas dan faktur penjualan nomor 1. Dari bagian gudang bersama dengan barang menghasilkan faktur penjualan tunai. Dari ketiga dokumen ini, bagian pengiriman barang membandingkan faktur penjualan 1 dengan faktur penjualan tunai nomor 2, lalu menyerahkan barang kepada pembeli. Dari kegiatan tersebut menghasilkan dokumen berupa faktur penjualan tunai 1 dan 2, juga pita register. Faktur penjualan tunai nomor 1 serta pita register dilanjutkan ke bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Lalu, faktur penjualan tunai nomor 2 bersama dengan barang sebagai slip pembungkus diperuntukkan untuk pembeli. Lanjut ke bagian 4, yaitu dokumen bukti store bank di-input ke dalam jurnal penerimaan kas dan juga untuk disimpan. Lalu bagian 6 yaitu pita register kas untuk dilanjutkan ke dalam bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Lalu faktur penjualan tunai nomor 1 di-input ke dalam jurnal penjualan. Bagian kartu persediaan dan kartu biaya ada 2 dokumen yaitu pita register dan faktur penjualan tunai nomor 1. Itu kedua-duanya disimpan sebagai dokumen. Lalu dari kedua dokumen tersebut juga dihasilkan kartu persediaan. Lalu secara manual bagian kartu persediaan dan kartu biaya membuat rekapitulasi HPP atau harga pokok penjualan secara periodik. Dari kegiatan tersebut menghasilkan dokumen berupa rekapitulasi HPP. Lalu membuat bukti memorial. Dari bukti memorial tersebut menghasilkan dokumen berupa rekapitulasi HPP dan bukti memorial. Dilanjutkan ke bagian 8 yaitu pada bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Ada dokumen rekapitulasi HPP dan bukti memorial. Dua dokumen tersebut diinput untuk ke jurnal umum, lalu keduanya juga disimpan dan selesai. Selanjutnya ada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, wawancara, observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor sebelumnya. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan menggunakan kuesioner, flowchart, ataupun memo naratif. Berikut ada contoh pertanyaan pada kuesioner dalam transaksi. Yang pertama, fungsi penerimaan kas. Apakah ada pemeriksaan periodik atas prosedur penggunaan register kas? Yang kedua, bagian pendeposit kas di bank. Apakah kas yang diterima didepositkan pada hari yang sama? Apakah ada pengecekan kesesuaian kas dengan cek yang diterima dengan prelis dan kertas perhitungan kas? Yang ketiga, ada pencatatan penerimaan. Pertanyaannya adalah, apakah rekonsiliasi bank independen dilakukan secara periodik? Yang kedua, apakah ada pemisahan tugas antara penerima kas dan pencatat penerimaan kas? Yang selanjutnya adalah penetapan resiko pengendalian. Adanya pemahaman struktur pengendalian intern klien, auditor dapat mengetahui apakah pengendalian yang diperlukan telah dirancang dan dijalankan atau belum oleh klien. Pengujian pengendalian berfungsi untuk menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian dalam penerimaan kas. Lalu untuk contohnya sendiri misalnya
Fungsi penerimaan kas. Terdapat salah saji potensial berupa penjualan tunai tidak dilakukan melalui register kas. Lalu pengendalian yang diperlukan adalah penggunaan mesin register kas. Ada juga menerapkan pemeriksaan predikat atau prosedur penggunaan register kas. Lalu pengujian pengendalian yang memungkinkan adalah satu, mengamati prosedur penjualan, yang kedua adalah pengajuan pertanyaan kepada supervisor mengenai hasil pemeriksaan periode. Kemudian yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian, penghimpunan kas, dan pendepositan ke bank meliputi 6 langkah berikut. Yang pertama, mengendalikan deposit bank atau slip setoran kas dan cek sebelum dibawa personil klien ke bank. Yang kedua, membandingkan total jumlah rupiah dalam cek dengan total tercantum dalam slip deposit. 3. Membandingkan cek dengan rincian dalam catatan penerimaan kas dan buku pembantu piutang dagang, serta menilai kewajaran selang waktu penerimaan kas dan penyetoran ke bank. 4. Membandingkan penjurnalan dalam jurnal penerimaan kas dengan daftar deposit dalam laporan bank bulanan, serta memastikan bahwa penerimaan kas yang tidak terdaftar dalam laporan bank sudah terdaftar dalam laporan bank bulan berikutnya. 5. Mengusut total dalam jurnal penerimaan kas dengan posting dalam buku besar. Yang keenam, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui kelima langkah di atas. Pertimbangan aktivitas pengendalian atas transaksi penyesuaian penjualan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi penyesuaian penjualan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 1. Review kerja. Review kerja ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan penjualan dibandingkan dengan anggaran perkiraan penyesuaian penjualan pada periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi. Nah, untuk aktivitas pengolahan informasi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pengendalian umum. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional dari transaksi penyesuaian penjualan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu pengendalian aplikasi, berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Nah, pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi penyesuaian penjualan adalah sah, diotorisasi dengan semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini mencakup keamanan fisik aktiva yang diterima kembali, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Yang keempat yaitu pemisahan tugas, pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi penyesuaian penjualan, pencatatan transaksi penyesuaian penjualan, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang diterima kembali yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Transaksi penyesuaian penjualan yang dimaksud di sini itu meliputi transaksi retur penjualan dan transaksi penghapusan piutang. Aktivitas pengendalian tersebut diperlukan dalam kedua prosedur untuk mencegah adanya kemungkinan salah saji. Yang pertama yaitu prosedur retur penjualan. 1. Pemisahan tugas antara fungsi yang berwenang memberi otorisasi transaksi retur penjualan dengan fungsi yang menangani dan mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, penggunaan memo kredit yang diotorisasi oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, penerimaan barang yang hanya didasarkan pada adanya otorisasi retur penjualan. Yang keempat, dilakukan perhitungan secara independen atas barang yang diretur. Yang kelima yaitu setiap pencatatan harus dilandasi pada dokumen pendukung yang lengkap seperti penyesuaian utang akibat retur penjualan yang didasarkan pada memo kredit yang telah diotorisasi.
Yang selanjutnya yaitu prosedur penghapusan piutang. Yang pertama yaitu pemisahan fungsi antara fungsi operasional dan fungsi pencatat. Yang kedua yaitu penggunaan bukti memorial yang terotorisasi. 3. Setiap pencatatan harus dilandasi dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban semua bukti memorial secara periodik. Nah, dalam suatu pengendalian biasanya itu dibutuhkan dokumen dan catatan. Nah, berikut adalah dokumen dan catatan yang biasanya dibutuhkan dalam pengendalian transaksi atas penyesuaian penjualan. Yang pertama yaitu memo kredit. Dokumen ini merupakan dokumen yang mengindikasikan pengurangan pendapatan penjualan karena adanya barang terjual yang dikembalikan lagi oleh pelanggan atau karena pemberian potongan penjualan. Format dokumen ini biasanya mirip dengan faktur penjualan. Perbedaan utamanya yaitu dokumen ini akan mengurangi saldo piutang dagang, sedang faktur penjualan akan menambah saldo piutang dagang. Yang kedua yaitu jurnal retur penjualan. Biasanya jurnal ini digunakan untuk mencatat dan merekap retur penjualan. Beberapa perusahaan sering menggabungkan jurnal retur penjualan ke dalam jurnal penjualan. Jadi dalam jurnal penjualan sudah ada kolom pada sisi kredit untuk mencatat retur penjualan ke dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu formulir otorisasi piutang tak tertagih. Dokumen ini berisi otorisasi penghapusan piutang dagang dengan mendebit rugi piutang tak tertagih. Formulir ini disebut juga memo pengotorisasi penghapusan piutang. Kemudian transaksi ini melibatkan fungsi penyesuaian penjualan seperti yang pertama pemberian potongan penjualan, yang kedua pemberian hak retur penjualan, yang ketiga penghapusan piutang dagang, dan yang keempat penetapan cadangan kerugian piutang. Nah, untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian potongan penjualan. Perusahaan kadang memberikan potongan penjualan yang berbeda jumlahnya untuk setiap pelanggan yang berbeda. Nah, biasanya perusahaan ini cenderung memberikan potongan penjualan yang lebih besar kepada pelanggan setia yang telah dikenal baik dibandingkan dengan pelanggan yang baru. Pengendalian yang dapat diterapkan adalah adanya otorisasi yang memadai atas pemberian potongan penjualan. Misalnya, terdapat tanda tangan direktur pemasaran. Yang kedua yaitu pemberian hak retur penjualan. Perusahaan pemasok perlu menerapkan pengendalian yang memadai atas otorisasi retur penjualan. Retur penjualan harus dicatat secara tepat baik dalam jurnal retur penjualan maupun buku pembantu piutang dagang dan persediaan. Untuk mengurangi resiko terjadinya retur penjualan yang tidak diotorisasi, digunakan prosedur bahwa tidak akan terjadi penerimaan barang dari konsumen tanpa otorisasi dari bagian penjualan. Kemudian pengujian pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan retur penjualan. Yang kedua, mengambil sampel transaksi retur penjualan dari jurnal umum dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga, memeriksa penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban formulir tersebut. Yang keempat, mengambil sampel memo kredit dan melakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi. Yang kelima yaitu memeriksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu. Selanjutnya yaitu penghapusan piutang dagang. Nah, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi penetapan rekening rugi piutang tak tertagih. Pencatatan penghapusan piutang memerlukan bukti ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Pengendalian yang dapat diterapkan adalah adanya otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang. Pengujian pengendalian ini dilakukan dengan yang pertama, melakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan pembebanan kerugian piutang. Yang kedua, memeriksa jurnal umum dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung.
Yang ketiga, memeriksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang keempat, memeriksa bukti memorial yang disetujui dan melakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu penetapan cadangan kerugian piutang. Pengendalian yang dapat diterapkan adalah adanya otorisasi yang tepat atas penetapan besarnya cadangan kerugian piutang. Pengendalian lain yang dapat diterapkan secara menyeluruh atas keempat fungsi tersebut adalah penggunaan dokumen yang tepat dan bernomor urut, yaitu memo kredit dan memo pengotorisasian penghapusan. Pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan penghitungan kembali potongan harga dan memeriksa apakah pembayaran dilakukan dalam periode potongan harga. Yang kedua, menginspeksi memo kredit, retur penjualan, dan melihat apakah ada persetujuan atau tanda tangan fungsi penjualan. Yang ketiga, yaitu menginspeksi memo pengotorisasi penghapusan piutang dan melihat apakah ada persetujuan atau tanda tangan direktur keuangan. Yang keempat, mengamati kegiatan penjualan termasuk transaksi penyesuaian penjualan untuk melihat apakah ada pemisahan tugas yang memadai antara pengotorisasi transaksi, penyesuaian penjualan dengan pelaksana penerimaan kas, dan pencatat penerimaan kas. Selanjutnya yaitu pengujian substantif saldo piutang dagang. Penetapan resiko deteksi. Dalam rangka untuk merancang pengujian substantif, akuntan pertama kali harus menentukan tingkat resiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. Tinggi rendahnya resiko pengendalian tergantung pada besarnya resiko audit yang ditetapkan, resiko bawaan, serta resiko pengendalian. Resiko pengendalian masing-masing asersi tergantung risiko pengendalian transaksi lain yang mempengaruhi transaksi piutang dagang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, serta penyesuaian penjualan. Risiko pengendalian diperoleh auditor berdasar bukti atau hasil pengujian pengendalian. Berikut disajikan dokumen atas tingkat risiko deteksi yang diterima oleh masing-masing asersi yang terkait. Ada rendah, sedang, maupun tinggi. Selanjutnya yaitu pertimbangan program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asersi keberadaan dan keterjadian serta penilaian dan pengalokasian. Dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumen yang dilakukan dalam organisasi klien. Berikut adalah pengujian substantif telaah dokumen yang dilakukan, yaitu dengan membuat kategori tes substantif kemudian dikategorikan dalam masing-masing tujuan audit. Selanjutnya ada prosedur inisial. Awal untuk memverifikasi rekening piutang dagang dan cadangan kerugian piutang adalah dengan melakukan penelusuran saldo pada awal sampai akhir periode. Auditor harus mendapatkan jumlah piutang dagang dalam neraca saldo. Jumlah yang disajikan dalam neraca saldo tersebut kemudian diberi catatan dan dibandingkan dengan jumlah yang ada di dalam buku pembantu atau master file dan buku besar piutang dagang. Kemudian, tujuan audit penilaian bisa dipenuhi dengan menguji keakuratan matematis. Dalam verifikasi keakuratan piutang dagang dilakukan dengan meneliti daftar umur piutang yang didapat dari personel Departemen Piutang. Daftar tersebut kemudian diberi foot dan crossfoot. Hasilnya akan dibandingkan dan direkonsiliasi dengan saldo pada buku besar. Lalu jika ditemui ketidakcocokan atau penyimpangan atau pengujian pengendalian menemukan defisiensi atas pengendalian piutang, maka diperlukan tambahan pengujian. Sebagai contoh, auditor mungkin akan memilih sampel rekening konsumen dari daftar umur piutang dan menguji detailnya dalam buku pembantu piutang. Bila risiko deteksi tinggi,
maka pengujian ini dibatasi pada kesesuaiannya saja. Auditor cukup melakukan scanning atau melihat sekilas trial balance untuk mencari saldo yang tidak umum atau tidak wajar. Kemudian selanjutnya menerapkan prosedur analitis. Secara umum, peranan dari prosedur analitis adalah mengarahkan perhatian auditor terhadap akun atau saldo yang nampak tidak biasa atau tidak layak, dan selanjutnya menuntut pengujian substantif tambahan. Dalam siklus pendapatan, prosedur analitis dapat digunakan untuk mengidentifikasikan saldo yang sudah nampak layak sehingga tidak membutuhkan prosedur pengujian substantif tambahan, dan yang kedua, saldo yang tidak biasa atau tidak layak yang membutuhkan prosedur pengujian substantif tambahan. Kemudian, rasio yang dapat dipakai untuk menerapkan prosedur analitis ada 5. Yang pertama, tingkat perputaran piutang dagang. Rasio ini diperoleh dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan rata-rata saldo piutang dagang. Kemudian yang kedua, rasio biaya piutang tak tertagih atas penjualan kredit bersih, yaitu biaya piutang tak tertagih dengan penjualan bersih. Lalu yang ketiga, membandingkan penjualan lini produk dan presentase gross margin bulanan atau tahunan untuk mengidentifikasi overstatement dan understatement yang potensial terjadi. Yang keempat, membandingkan kategori umur piutang dan rekening piutang tidak tertagih sebagai presentase atas piutang dagang. Kemudian yang terakhir, membandingkan penghapusan piutang tidak tertagih dengan catatan biaya kerugian piutang. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan alokasi kerugian piutang pada tahun yang berjalan. Kemudian selanjutnya, pengujian detail transaksi. Pengujian ini dilakukan selama periode interim bersamaan dengan pengendalian dengan menggunakan dual purpose test. Selanjutnya ada vouching piutang dagang ke dokumen pendukung. File pelanggan yang diolah oleh perusahaan meliputi dokumen order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, memo kredit, dan juga koresponden. Dalam melakukan pengujian ini, sampel debit untuk rekening pelanggan dapat diusut ke dokumen faktur penjualan dan membandingkan dokumen-dokumen untuk menyediakan bukti berkaitan dengan keberadaan dan keterjadian, hak dan kewajiban, juga penilaian dan alokasi. Kemudian selanjutnya melakukan cut-off test penjualan dan retur penjualan. Pengujian cut-off ini dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa 1. Penjualan dan piutang dagang dicatat pada periode terjadinya transaksi, dan yang kedua, jurnal yang berkaitan dengan persediaan dan harga pokok penjualan dibuat juga pada periode yang tepat. Pengujian ini biasanya dilakukan pada tanggal neraca yang meliputi 1. Pengujian dokumen pengiriman beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal pisah batas. Lalu yang kedua, mencocokkan dokumen pengiriman ke catatan persediaan dan penjualan untuk membuktikan penjurnalan dilakukan pada periode akuntansi yang tepat. Kemudian yang ketiga, memeriksa bukti untuk memastikan validitas dan juga ketepatan pengiriman dan penjumlahan terkait. Kemudian yang terakhir adalah wawancara manajemen tentang pengiriman melalui pihak ketiga dan juga penjurnalannya. Kemudian selanjutnya ada pengujian detail saldo. Prosedur pada pengujian detail saldo ini meliputi 2 kategori pengujian substantif, yaitu yang pertama konfirmasi dan yang kedua prosedur untuk mengevaluasi kelayakan cadangan kerugian piutang. Kemudian selanjutnya konfirmasi piutang dagang. Menurut SAS 67, The Confirmation Process atau AUD 330 mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan, kecuali 1. Piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Dan yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan resiko bawaan dan juga resiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Kemudian selanjutnya ada jenis konfirmasi. Bentuk konfirmasi itu dapat berupa 2 kemungkinan. Yang pertama, konfirmasi positif.
di mana debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Kemudian yang kedua, konfirmasi negatif, di mana debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Variasi bentuk konfirmasi yang lain adalah blank form. Konfirmasi positif ini lebih menghasilkan bukti yang lebih baik daripada konfirmasi negatif. Hal ini beralasan karena tidak dikembalikannya konfirmasi oleh debitur pada konfirmasi negatif dan dapat saja disebabkan karena debitur malas mengembalikannya atau konfirmasi tersebut hilang dalam perjalanan. Kemudian jika surat konfirmasi tidak dikirimkan kembali ke auditor, maka jalan lain yang dapat ditempuh adalah yang pertama, pengumpulan kas kemudian yang kedua melalui faktur penjualan, dan yang terakhir dengan dokumen pengiriman barang. Permintaan konfirmasi atas piutang wesel sama substansinya dengan konfirmasi positif. Konfirmasi negatif tidak dapat digunakan. Yang paling pokok prosedur konfirmasi menyediakan bukti untuk memenuhi 3 SRC. Yang pertama adalah keberadaan, di mana catatan piutang dagang ada dalam neraca. Kemudian yang kedua, hak, di mana piutang yang tercatat dalam neraca merupakan hak dari perusahaan dan tidak untuk dijual. Kemudian yang ketiga adalah penilaian, di mana piutang dagang dilaporkan secara tepat jumlahnya. Penentuan waktu dan luas konfirmasi. Waktu dan luas konfirmasi ditentukan berdasarkan risiko deteksi. Apabila risiko deteksi rendah, tanggal konfirmasi adalah tanggal neraca dan sampelnya lebih banyak. Apabila risiko deteksi tinggi, konfirmasi dilakukan 1 atau 2 bulan sebelum tanggal neraca. Nah, di samping itu, sampel yang dipilih harus representatif. Setelah sampel konfirmasi dipilih, auditor harus mengendalikan konfirmasi sampai konfirmasi tersebut dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. Meskipun telah ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk menelaah dan menyetujui permintaan kredit, perusahaan tidak dapat menghilangkan risiko bahwa ada beberapa piutang dagang yang tak tertagih. Sebagai akibatnya, jumlah yang layak atas piutang dagang lebih kecil dari jumlah yang tercatat. Hal ini dikarenakan adanya kerugian piutang tidak tertagih. Auditor melakukan penilaian untuk menentukan nilai yang layak dengan mereview tingkat kolektibilitasnya dan menentukan tingkat yang layak untuk cadangan kerugian piutang. Kemudian yang ketiga, menelusuri piutang tercatat ke dokumen pendukungnya. Rekening piutang dagang suatu pelanggan dapat ditelusuri ke faktur penjualan, dokumen pengiriman, order penjualan, dan order pelanggan. Rekening kredit atau pengurangan saldo piutang dagang dapat ditelusuri ke remittance advice dan memo kredit otorisasi penyesuaian penjualan. Prosedur ini dapat diterapkan sebagai pelengkap atau pengganti konfirmasi apabila tidak ada respon atas konfirmasi positif. Prosedur ini terutama berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Di samping itu, prosedur ini juga berkaitan dengan asersi penilaian, pengalokasian, serta hak dan kewajiban. Disposisi pengecualian. Pengecualian terjadi dikarenakan barang yang ada di perjalanan, barang yang diretut, dan pembayaran yang masih di dalam perjalanan. Semua pengecualian tersebut perlu dianalisa oleh auditor. Kemudian, yang kelima, prosedur alternatif. Bila surat konfirmasi tidak mendapatkan jawaban dari responden, maka harus dilakukan prosedur alternatif. Prosedur alternatif yang bisa digunakan yaitu yang pertama menguji pengumpulan, kemudian yang kedua melakukan vouching terhadap faktur penjualan yang belum dilunasi. Kemudian yang ke-6 yaitu evaluasi kelayakan cadangan kerugian piutang. Yang pertama, voting dan cross voting daftar umum piutang dan kesesuaiannya dengan jumlah total buku besar. Yang kedua, menguji jumlah di daftar umur piutang. Yang ketiga, mempertimbangkan bukti berkaitan dengan kolektibilitas jumlah yang belum dilunasi.
Yang keempat, mempertimbangkan kelayakan dari persentase yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, membandingkan presentasi laporan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus memahami persyaratan penyajian dan pengungkapan piutang dagang dan penjualan sesuai dengan prinsip berterima umum. Pengujian ini berkaitan dengan asersi, penyajian, dan pengungkapan. Nah, ini contoh daftar umur piutang. Kemudian, pengujian substantif untuk kas itu tuh meliputi yang pertama konfirmasi saldo kas. Nah, saldo kas yang menunjukkan deposito pada bank dikonfirmasi oleh auditor. Sebagai tambahan, saldo kas berkaitan utang dan utang bersyarat diwajibkan dalam standar konfirmasi bank. Kemudian, yang kedua, verifikasi keakuratan matematis. Auditor menghitung kembali perhitungan klien, jurnal kas, dan rekonsiliasi bank. Melakukan tracing di buku besar. Melakukan pengujian mengingat kas mudah diselewengkan. Cut-off test, yaitu berkaitan asersi keberadaan dan kelengkapan. Tes ini melibatkan rekonsiliasi semua dokumentasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan saldo kas. Nah, contoh dokumentasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan saldo kas itu seperti kalau yang dokumentasi internal itu jurnal kas, buku besar, dan rekonsiliasi bank. Kalau yang dokumentasi eksternal itu ada laporan bank akhir tahun, laporan cut off bank, dan konfirmasi bank. Kemudian laporan cut off kas diperoleh langsung oleh auditor dari bank yang digunakan untuk verifikasi item-item yang direkonsiliasi. Masing-masing item akan di-tracing ke rekonsiliasi yang dipersiapkan klien. Biasanya mempersiapkan bentuk rekonsiliasi disebut proof of cash untuk verifikasi keandalan rekonsiliasi bank bulanan. Kemudian yang keempat, menguji penghimpunan. Kemudian pembanding penghimpunan piutang dan saldo piutang dagang pada tanggal neraca dapat menunjukkan kolektibilitas piutang dagang. Pengujian ini menghasilkan asersi keberadaan, keterjadian, serta penilaian dan pengalokasian. Yang terakhir, menelaah pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Auditor memberikan pertimbangan apakah penyajian saldo kas sudah diklasifikasikan secara tepat dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, ini contoh permintaan konfirmasi bank dan ini contoh rekonsiliasi bank. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.